saudara-saudari, pemirsa sekalian, dan tentunya kawan-kawan jurnalis di seluruh Indonesia. Tidak terasa kita sudah berada di ujung minggu pertama bulan November dan bersiap lagi nih berakhir pekan bersama keluarga di rumah. Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian, kabar baik datang dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mengundang perwakilan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. Lewat konferensi pers virtual yang akan dilakukan pada hari Jumat siang 6 November waktu Jenewa atau sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Undangan ini harus kita terjemahkan sebagai apresiasi WHO atas keberhasilan Indonesia, atas kerja keras dan gotong royong kita semua yang dinilai mencatatkan berbagai kemajuan dalam menangani pandemi COVID-19. Berbagai kemajuan tersebut misalnya, Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa per 6 November 2020, jumlah kasus aktif kita sudah di bawah 60.000 atau 12,7% dari total kasus. Jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia yang berada di angka sekitar 25% dari total kasus. Dan kasus sembuh Indonesia per hari ini berjumlah 360.705 atau sekitar 84% dari total akumulatif. Lebih tinggi dari kasus sembuh dunia yakni sebesar 71,3%. Ingat, ini memang bukan kerja satu atau dua orang saja. Kerja kita semua sekalian sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Puluhan ribu dokter dan tenaga medis lainnya tidak akan pernah bisa berjuang sendirian tanpa bantuan dari para relawan, personil TNI dan Polri, dan aparat pemerintah daerah sampai ke tingkat RT dan RW, yang tentunya telah aktif meningkatkan kinerja pelacakan kasus, pemeriksaan, dan atau pengobatan. Nah, ini yang disebut sebagai 3T, testing, tracing, dan treatment. Dan kontribusi Bapak Ibu sekalian yang telah disiplin melakukan upaya pencegahan dengan cara memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Sekali lagi, ini adalah hasil dari kerja keras kita bersama. Seperti yang telah kita yakini, kalau bersama-sama kita pasti bisa. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya ingin merangkum beberapa berita baik yang kita dapatkan dalam seminggu belakangan ini. Yang pertama, Lembaga Penelitian Bertaraf Dunia (Ipsos) menyatakan orang Indonesia adalah warga yang paling optimis di ASEAN dalam hal menaklukkan pandemi. Cepat atau lambat, optimisme ini berdasarkan fakta bahwa upaya 3T pemerintah, terutama treatment atau pengobatan, tentunya semakin membaik terus. Dan tentunya 3M. Nah, laporan pemantauan dari Satgas Penanganan COVID-19 telah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tetap memakai masker dan menjaga jarak pada saat liburan atau akhir pekan panjang kemarin. Kalau mencuci tangan bagaimana? Pasti sudah jadi kebiasaan kan? Ini buktinya. Hasil riset dari UNICEF dan juga Nielsen menunjukkan bahwa cuci tangan itu paling sering dipraktekkan loh oleh masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya 3M sendiri masih dipraktekkan secara terpisah. Kadang rajin cuci tangan tapi kurang disiplin pakai masker dan lengah menjaga jarak. Yang bagus sih sebenarnya semuanya harus dilakukan secara bersamaan, yaitu satu paket, satu kesatuan. Karena kalau dilakukan bersamaan, maka resiko COVID-19 akan langsung turun drastis. Mari kita lihat sama-sama di grafis, apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita menurunkan resikonya? Ya, karena penularannya itu bisa diturunkan sampai di bawah 0%. Kemudian hal lain, apalagi yang membuat kita optimis? Ipsos menjelaskan bahwa semangat tinggi dan upaya mencari dan juga menyediakan vaksin. Ada vaksin yang dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Ada yang kerjasama dan ada yang bekerjasama dengan negara lain dalam kerangka kerjasama global dan multilateral. Sebuah opini di Harian Kompas yang terbit kemarin 5 November 2020 dari Profesor Gusti Ngurah Mahardika menegaskan bahwa vaksin yang akan digunakan adalah vaksin yang pasti aman dan tentunya punya khasiat yang tinggi. Kalau tidak akan masuk ke uji klinis akhir dan tidak akan mungkin nanti akan disetujui oleh Badan POM.
Dalam dialog saya dengan Profesor Mahardika hari Senin kemarin, beliau juga mengingatkan bahwa kita semua ini punya andil dan berjasa dalam mensukseskan vaksinasi nanti. Maka mari kita doakan bersama uji klinis dapat berlangsung dengan sukses, vaksin yang manjur akan hadir dan nanti dukung penuh ya proses vaksinasi di seluruh Indonesia. Nah Bapak Ibu pemirsa sekalian, optimis ya bahwa 3T kita akan semakin bagus. Nanti 3M kita tambah disiplin dan vaksin yang terbaik nanti akan hadir. Dan tentunya untuk mensukseskan semua ini masyarakat harus bergotong royong dan bekerja sama. Mari berikan yang terbaik untuk negeri tercinta ini. Berikan yang terbaik untuk hentikan pandemi ini. Bersama kita pasti bisa. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Salam sehat dari saya. Sampai jumpa.